Kita merasa miris menyaksikan hari demi hari belakangan ini, di mana musuh-musuh Islam makin kuat menekan kita. Dengan propaganda mereka di media, mereka melancarkan standar ganda. Di satu sisi mereka butuh dengan kekayaan alam kita, di sisi lain mereka takut dengan kebangkitan kita. Betapa tidak, mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cara. Sudah habis ide kayaknya, bagaimana cara memerangi umat Islam yang sebentar lagi akan bangkit. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam kajian demi kajian bahwa mereka pernah berkumpul di tahun 2005. 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America. 15 negara ini mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat, membicarakan tentang siapakah yang akan menguasai akhir zaman ini. The future belonging to our country or to our religions. Masa depan ke depan ini mereka kayaknya akan jatuh ke orang Islam, itu kata mereka. Sehingga mereka membicarakan hal-hal penting. Salah satunya adalah, yang pertama mereka mengatakan, in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. 2024 akan bangkit kehilafan Islam yang terbaik. Itu kata mereka, bukan kata saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin mereka bicara ini setelah nonton video saya di YouTube. Pede. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Serta yang ketiga, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mungkin gitu bahasa Inggrisnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Itu kata mereka. Pertanyaannya, telunjuk mereka ngarah kemana? Ternyata yang mereka tunjuk Indonesia. Maka jangan salah, kita selalu ditekan habis-habisan dengan berbagai macam fitnah dan propaganda mereka. Ya, karena mereka tahu dari sekian negara Islam yang ada di dunia, tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan kepemimpinan Asia ada di tangan Indonesia. Itu kenapa kita ditekan habis-habisan. Belum selesai kita difitnah dengan berbagai macam fitnahan, seperti propaganda yang meradikalisasi simbol-simbol Islam. Ya, celana cingkrang radikal. Ya, cadar radikal. Ya, hijab radikal. Giliran orang yang seksi pakaiannya kayak artis, radikal. Ya, radikal, siap panggil. Nah, gitu ya, Masya Allah. Tapi jangan heran Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Betul? Allah sudah menyatakan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Papua paling toleran. Buta mata hati mereka, buta mata mereka, buta telinga mereka, tuli. Besok mulut mereka tidak bisa berkata-kata benar karena dunia telah menutupi hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Sudah jelas. Di mata mereka ada penutup, telinga mereka tertutup, hati mereka pun tertutup, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana batil karena dunia sudah ada dalam hati mereka. Jadi jangan percaya sama mereka. Betul? Alhamdulillah. Kita umat Islam yang paling toleran. Kalaupun kita merasakan sakitnya saudara-saudara kita dibantai di Rohingya, Uyghur oleh mayoritas Buddha, orang-orang Buddha yang minoritas di tanah air kita tidak dibantai habis. Kalau kita ingin dendam bisa saja dihabisi, tapi tidak mungkin kita melakukan itu karena mereka tidak melakukan apa-apa yang di tanah air. Ya, ini toleransi kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tidak membahas itu. Intinya fitnah demi fitnah akan kita hadapi Bapak Ibu. Dan sampai kita murtad, itu target mereka.
Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istatu. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Baru mereka berhenti. Dan sekarang sudah banyak yang murtad. Rame-rame murtad dengan mengatakan selamat Natal dan tahun baru murtad. Jangan ragu, murtad. Mengakui ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Murtad tidak? Nah, itu namanya syirik istiqlal. Mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Fitnah demi fitnah memang akan melanda kita karena kita memang berada di zaman penuh dengan fitnah tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan itu merupakan isyarat kita berada di dekat pintu gerbang hari kiamat. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, Bapak Ibu, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW ini merupakan salah satu isyarat kalau kita telah berada di dekat dengan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'ithu ana wasaka hataini." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini 14 abad yang lalu. Ya. Jadi Rasulullah sudah menunjukkan dua itu isyarat. Nah, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu, kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Yang pertama, di dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam kitab Nihayatul Alim karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi rahimahullah, hafizahullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Baina yaday di pintu gerbang kiamat sinina khawati'atan." Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Sudah terasa belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah sana. Di negeri autopilot. Betul? Di negeri autopilot. Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Indikatornya ada 3. Yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur didustakan, orang yang berkata benar dibohongi. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, wa yusaddaqu fihal kadzib, itu yang kedua. Para pendusta, para pembohong dibenarkan. Maka ketika yang dua ini terjadi, yang ketiga pasti terjadi karena ini sistem yang diciptakan begitu. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan memimpin bangsa dan kaum itu.